sebelum itu kita tadi sudah tilawah, sudah berdoa, sudah sholat duha, ya kan? Sudah salapan. Bagi yang sudah salapan, oke? Nah, kita bikin kesepakatan terlebih dahulu untuk mainannya tolong disimpan, ya. Sebelum nanti dikumpulkan berjamaah, mendingan disimpan daripada dikumpulkan berjamaah, oke? Disimpan terlebih dahulu. Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ingat nggak waktu kemarin kita belajar konsentrasi untuk pengurutan atau kodenya adalah yang pertama angka, kemudian kita sepakatin angka, tepuk, yes ya, angka, tepuk, yes, itu aja, oke? Siap konsentrasi? Kita mulai. Angka, Yes. kodenya adalah tepuk, oke, angkanya berjumlah kan, tambah ya. Mulai, yang konsentrasi. Oke, sebelumnya ya, kelas 5-an. Oke, berarti antusias, konsentrasi. Mulai, angka 1. Cepat. 2. Yes. Oh, yes. Tadi Evan masih pikirannya masih di rumah, kayaknya ada sesuatu yang tertinggal. Apa yang ketinggalan Evan? Hah? Bangun dulu. Uang jajan ada? Udah sarapan? Belum sarapan? Oh, berarti belum sarapan, kayaknya belum konsentrasi. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, hari ini khusus untuk hari ini Bu mengenakan materi tentang AA. Oke ya, pakai pengeras suara. Baik, untuk hari ini Bu Guru akan mengenalkan tentang manfaat dan dampak kecerdasan artifisial. Yang kalau kemarin kita sudah pemilahan sampah ya, sampah, kemudian anak-anak sudah menjadi seorang peneliti lingkungan. Hari ini adalah anak-anak akan menjadi seorang programmer. Keren gak sih? Keren. Tetapi sebelum menjadi seorang programmer, perhatikan, sebelum menjadi seorang programmer, anak-anak harus tahu dulu batasan-batasan atau penggunaan apa anak-anak? Gadget kalian dulu. Oke ya? Siap anak-anak? Siap, perhatikan. Guru buka nih ya. Ya, tentang manfaat dan dampak kecerdasan artifisial atau KA dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru tanya, anak-anak sering lihat mamahnya ke ATM nggak? ATM ngapain? Jajan? Ambil uang. Boleh pinjem mas itu? Duduk berapa? Oke ya, konsentrasi ya. Pernah melihat anak-anak pernah kalau pergi pakai map ke kanan 100 meter lagi ke kiri gitu kan, tujuan Anda ada di depan ya. Pernah nyasar atau enggak? Tapi biasanya dapat ya, biasanya kena ya. Terus sekarang pernah enggak anak-anak kalau menyalakan smartphone-nya, menyalakan handphone, mau sekarang belum punya handphone, mungkin punya orang tua ya, pakai sidik jari ya, pernah? Atau pakai deteksi wajah ya, deteksi wajah, kode dan lain sebagainya, atau paspor. Kemudian pernah anak-anak lihat-lihat
handphone itu kadang pakai suara gitu? Sisi ya? Apa itu? Atau pakai Google? Ya, game anak-anak kenal ya game mabar gitu? Dia jauh-jauhan tapi bisa. Anak-anak pernah belanja di marketplace atau di ya? Guru mau ngomongnya ini ada ya contoh Shopee, Lazada. Anak-anak pernah nggak? Anak-anak pernah lihat mamanya belanja begitu? Kalau klik satu, nanti kalau mencari misalkan mau mencari aksesoris atau buku-buku, nanti begitu kita klik buku-buku dia akan muncul buku-buku lagi penawarannya secara otomatis. Ternyata anak-anak itu sering menggunakan fasilitas AI. Itu masuk dalam kategori fasilitas AI. Dia mendeteksi. Perhatian ya. Oke. Apa sih AI itu? Di guru besarkan. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, manfaat dan dampak kecerdasan artifisial KA dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata anak-anak ini sudah sering menggunakan itu. Familiar nggak sih anak-anak? Familiar banget. Dari jarak jauh kalian sudah bisa mengadakan berniaga. Anak-anak juga pengen jadi seorang pembisnis. Itu bisa menjadi AI itu bisa menjadi sarana kita. Oke, next tujuan pembelajaran. Nah, hari ini tujuannya Bu Guru ingin menjelaskan beberapa manfaat AI atau kecerdasan artifisial itu AI ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan mengidentifikasikan dampak negatif penggunaan KA. Oh, ada ya dampak negatifnya gitu anak-anak. Kemudian ada menganalisis manfaat. Manfaatnya ada, dampak negatifnya ada, dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap baik, kerjasama, dan apalagi anak-anak di situ? Rasa syukur atas nikmat akal yang Allah berikan. Oke? Kita next lagi. Guru nggak pakai itu ya. Nah, silakan dibantu. programnya
selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, satu kelompok. Ayo, lanjut. Belum? Bu Guru kasih 5 menit lagi untuk menyelesaikan. Tadi udah 5 menit. Kali berapa? Yuk, L sama Isma. Mobil apa tadi? Yang menggunakan Oke, coba ya satu kelompok perwakilan untuk presentasi. Silakan di sini aja presentasinya. Yuk. Pakai pengeras suara ya, pakai pengeras suara ya. Ya Mas. Ayo. Seperti itu mau lah. Ayo. Ini aja videonya. Ya udah berdua mau. Kelompok silakan. Anak-anak dengarkan. Oke, dengarkan. Ya, dengarkan dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oi. Ya, simak. Apakah saya mau pakai? Oke, lanjut. Ada yang megang ini, ada yang bawa. Oke. Untuk manfaat kakak, untuk manfaat AI di bidang pendidikan adalah agar anak-anak lebih giat belajar. Dan dampak AI di bidang pendidikan adalah nanti malah main game dulu. Dia bodoh. Pertama apa tadi? Pertama? Yang ini Manfaatnya untuk pendidikan tadi agar adalah anak-anak lebih giat belajar. agar anak-anak lebih giat belajar. Efeknya atau dampaknya? Nanti malah main game Malah dulu. main game. Oke, lanjut. Tidak. Penggunaan AI di bidang hiburan. Manfaatnya adalah biar ada game yang seru tapi membuat otak pintar. Dan dampaknya adalah banyak ngomong asal. Kasar ya, ternyata ya banyak ya. Terus? Pemanfaatan AI di bidang transportasi. Reputasi. Manfaatnya adalah agar berkendara lebih aman. Dan dampaknya adalah manusia jadi malas. Oh aman gimana aman? Oh dia jalan sendiri ya, nggak nabrak ya? Karena ada sensornya. Oke, mobil apa namanya? Auto. Frekuensi ada frekuensi. Oke, aku baru tahu. Anak-anak malah lebih pintar ya. Terus efeknya? Males. Manusia jadi malas. Oh, jadi kalau versi kelompoknya ini menjadi malas karena dia duduk-duduk aja, tidak bekerja gitu ya. Oke, lanjut. Pemanfaatan AI di kehidupan sehari-hari. Memudahkan transaksi untuk membayar makanan. Dan dampaknya adalah nanti bisa lebih makanan lebih. Oke, baik. Lanjut. Apa manfaat AI? Manfaat AI di sekolah adalah fokus agar kita semua bisa melihat penjelasan dengan jelas. YouTube Dampak kali ya. dampak negatif AI jika digunakan berlebihan adalah dia tidak keadilan jika datanya kurang. Bagaimana cara kita bisa menggunakan AI tidak digunakan untuk kesalahan yang merugikan? Keren banget. Tidak digunakan untuk kesalahan yang merugikan. Tepuk tangan buat kelompoknya Ilham dan kawan-kawan. Baik. Baik, terima kasih Mas Ilham, Mas Zakwan Safik, kemudian Devan yang satu kelompok. Tepuk tangan buat kelompok yang sudah menyelesaikan. Oke, menghadap ke Bu Guru. Bu Guru pengen merangkum semua kegiatan tadi, oke? Menghadap ke Bu Guru, boleh agak mundur ke situ, boleh? Ya, kita santai. Melihat tadi, Bu Guru sangat keren banget ya, keren banget melihat jawaban anak-anak. Beberapa ada yang sama, bahwa kegunaan AI ini banyak sekali, ya.
Ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang apa lagi anak-anak? Apa itu? Transportasi. Pendidikan banyak loh. Bu guru sering membawa apa itu? Bukan ini fokusnya loh. Apa? YouTube. Tahu YouTube? Anak-anak sering melihat YouTube. Kalau hiburan ada anak-anak. Anak-anak sering menggunakan kalau hiburan tuh Netflix, apa namanya? Sporty, ya, musik-musik itu kan menggunakan loh itu. Nah, yang pembelajaran Bu guru sering menggunakan YouTube, bantuan YouTube. Kalau Bu guru tulis tentang pembelajaran, nanti di YouTube itu dia akan muncul lagi tentang pembelajaran, betul tidak? Sesuai dengan rekomendasi kita pertama, ya, pencarian kita ya. Oke Rafa? Ya, kalau di bidang transportasi sudah jelas tadi ada mobil yang bisa jalan sendiri tanpa, tapi harus dengan sensor ya, harus ada aturan-aturan yang jelasnya. Kayaknya kita dimudahkan dengan AI itu. Anak-anak ingin menjadi pembuatnya, jangan penggunanya aja. Belum, kita bilang susahnya tapi kita belum mencoba ya. Kalau kita sudah mencoba insya Allah bisa. Nah ini makanya kita belajar awal dulu, kita punya rambu-rambu dulu sebelum kita menggunakan itu. Tetapi anak-anak sering banget kita pakai Canva. Canva itu AI. Ada Canva AI? Ada. Pakai GPT juga. Kemudian pakai apa ya? Sering Bu guru gunakan itu Gemini juga bisa. Nah, anak-anak dengerin. Itu kan akses kita ke situ terus pakai email. Iya enggak? Pakai email kan? Masuk. Deteksi wajah, deteksi sidik jari dan lain sebagainya. Kemudian ada yang CapCut, tahu CapCut? Sekarang lagi model apa sih itu anak-anak miniatur? Foto kita dimasukin ke situ? Nah, ya, yang di status tuh sekarang lagi marah pada ikut-ikutan. Ada foto kemudian jadi dia miniatur, kemudian ada gantungan kunci dan lain sebagainya. Pernah lihat? Sekarang lagi tren ya, lagi tren. Tapi hati-hati ya. Jadi Bu guru, hati-hati. Penggunaan itu boleh-boleh aja. Tetapi kalau kita sering menggunakan data-data privasi kita gimana? Data-data privasi kita gimana? Wajah kita juga disimpan siapa? Nah, banyak sekali wajah kita bisa dipergunakan nanti, iya kan, disalahgunakan oleh orang. Kemudian ada data-data privasi yang bocor, itu cepet banget. Banyak hacker sering dengar yang merusak sistem dan lain sebagainya, ngacak. Nah, itu ya dampak negatifnya jika digunakan tidak pada tempatnya dan tidak rambu-rambu dalam keimanan. Benar nggak? Menyalahgunakan itu benar atau salah? Salah. Berarti kita menggunakan hal-hal yang baik. Hati-hati. Satu, rambu-rambu kita kalau menggunakan AI yang baik. Maksudnya di dalam penggunaan yang baik, jangan sampai mempengaruhi kemalasan dan lain sebagainya dan mengakibatkan itu. Yang kedua, anak-anak, jangan sekali-kali mudah untuk memberikan informasi yang privat, yang sifatnya itu adalah pribadi. Foto dikasih, ya, minta foto langsung dikirim. Tidak, itu kalau disalahgunakan bisa anak-anak marah kejahatan ya. Kemudian foto bisa dirubah kan wajahnya, badannya bisa dirubah, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa lewat AI. Badannya siapa, wajahnya siapa? Bisa kan? Bisa, itu disalahgunakan. Kemudian data-data pribadi, misalkan nomor apa? Kalau email itu kan data pribadi ya, emang kalau disalahgunakan berarti itu bisa datanya bocor. Misalkan ada kalau yang kita sudah dewasa dan punya rekening m-banking, itu data bocor itu bisa keangkut semua itu ya. Ya, berarti coba Bu guru tanya, menurut anak-anak, menurut anak-anak, bagaimana menyikapi tentang modernisasi yang sekarang, tentang ELM khususnya? Kata-kata terakhir, statement anak-anak gimana? Kata-kata yang sekarang, ayo, bisa? Siapa yang bisa untuk AI ini menyikapinya gimana? Boleh menggunakan, mengembangkan, tetapi dalam batas-batas keimanan, ya. Karena sebenarnya yang pintar itu siapa?
manusia, ya, karena otak kita sangat-sangat spesial dan itu lebih dari komputer. Coba kata-kata anak gimana? Nah, siapa yang mau berpendapat tentang pelajaran hari ini khususnya tentang AI? Ada yang bisa? Tadi segi positifnya bagaimana? Segi positifnya mempermudah pekerjaan. Oke. Sama lagi apa biasanya apa bisa mempermudah pekerjaan? Apalagi? Mempercepat efisien waktu perjalanan dan lain sebagainya. Dampak negatif yang harus kita hindari adalah bisa error karena itu tergantung data yang tersedia. Kadang tidak akurat, belok ke kanan ternyata tempatnya di kiri, ya benar. Kadang data tidak belok kanan, ternyata bablas, itu kan curang. Ya, itu yang namanya. Jadi boleh kita menggunakan teknologi yang canggih, tetapi harus ada di rambu-rambu yang jelas. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita. Anak-anak udah oke banget. Silahkan dikumpulkan untuk LCK-nya atau LKPD-nya ke buah yuk. Nah, tindak lanjutnya adalah di rumah nanti anak-anak melihat boleh menggunakan teknologi yang sudah tersedia, tetapi dengan dampingan siapa? Orang tua. Untuk AI itu hanya untuk membantu, bukan untuk sarana utama, ya, hanya untuk membantu. Misalkan ada PR pecahan bisa dicari, tetapi hanya untuk sifatnya membantu. Kalau hanya menyalin itu namanya nyontek. Ya, Bu Guru tidak mengajarkan nyontek, tetapi mencari cara kalau tidak ada yang mendampingi, ya nanti kita nunggu dulu. Oke anak-anak ya, itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Gunakanlah teknologi ini sebaik-baiknya, jangan sampai menyalahi atau menyimpang, karena itu akan berakibat kepada kita semuanya. Hati-hati dalam menyebarkan data atau memberikan data kepada orang lain. Jangankan orang lain, memberikan data kepada sistem itu juga harus hati-hati. Itu bisa merusak privasi kita, membocorkan privasi kita. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti akan dilanjut oleh Bu Silvi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.